Bukan yang tampak, melainkan dampak. Ini tema yang mau kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, tampak dan dampak itu apa bedanya? Bedanya yang satu pakai T, yang satu pakai D. Betul ya, secara huruf. Secara arti, apa bedanya? Tampak itu adalah yang kelihatan. Sedangkan dampak itu adalah memberi pengaruh. Nah, Tuhan memanggil kita bukan untuk mengejar apa yang tampak, kehidupan yang tampak, tapi hidup yang berdampak. Nah, orang Kristen itu bisa terjebak menampilkan sebuah kehidupan yang hanya tampak bagus dan baik di depan orang lain. Dirinya itu akan tampak bagus dan baik ketika ada orang lain. Tapi begitu dia sendirian, mulailah terlihat asli dirinya. Kembali ke manusia lama, hidup yang penuh dengan kedagingan. Namun orang Kristen yang hidupnya berdampak, tidak dilihat orang, dia tetap akan memberikan pengaruh positif baik buat dirinya sendiri maupun untuk sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup kita ini cuma sekali. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita tidak tahu kontrak kita di dunia ini sampai berapa lama. Jadi pakai waktu yang ada ini untuk terus hidup memberi dampak yang positif bagi sekitar kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mengejar hidup yang berdampak, bukan hidup yang tampak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup yang berdampak itu terjadi bukan kebetulan. Hidup berdampak itu harus dilatih, harus didisiplin dari hari ke hari. Dan hidup berdampak itu lahir dari sebuah kesadaran. Siapa aku? Mengapa dan untuk apa aku hidup? Maka Bapak, Ibu, Saudara, untuk memiliki hidup yang berdampak, pertama-tama kita harus sadari identitas diri kita sebagai garam dan terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, Yesus berbicara tentang identitas, tentang jati diri dari murid-muridnya. Kamu ini adalah garam dunia. Kamu ini adalah terang dunia. Ini berarti hidup pengikut Yesus itu harus bisa memberi rasa, harus bisa menerangi, harus bisa memberi pengaruh, memberi dampak. Bukan kita yang terdampak, tapi kita yang memberi dampak yang baik buat sekitar. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus itu tidak berkata, kamu harus menjadi, ya, kamu harus menjadi garam, kamu harus menjadi terang. Tapi Yesus berkata, kamu adalah, perhatikan kata adalah. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, ini bicara soal identitas orang yang percaya Yesus. Identitas itu adalah jati diri kita. Dan identitas itu bukan aktivitas, ya, atau bukan kegiatan yang dilakukan seseorang. Contoh, saya ambil satu orang pelajar, ya, Owen, ya. Owen ini kan identitasnya seorang pelajar, ya. Identitas Owen sebagai seorang pelajar ini, dia di sekolah, membaca, menulis, berhitung. Nah, bukan berarti
Kita yang sehari-hari juga membaca, menulis dan berhitung itu lalu adalah seorang pelajar. Beda ya. Jadi identitas itu bukan bicara soal pekerjaannya, tapi soal siapa dia secara statusnya. Nah, identitas ini penting Bapak Ibu Saudara, sebab setiap orang itu akan hidup sesuai dengan identitas dirinya. Anak dengan identitas pelajar akan ke sekolah dengan sendirinya. Orang dengan identitas menikah akan tinggal dalam satu rumah dengan pasangannya. Orang dengan identitas laki-laki atau wanita akan berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau identitasnya laki-laki tapi perilakunya kayak perempuan, pakai rok, sepatu hak tinggi, wajahnya di make up, orang akan bingung, ini tuh laki atau perempuan sih? Jadi setiap orang itu Bapak Ibu akan hidup sesuai dengan identitasnya. Nah, pengikut Kristus pun punya identitas. Apa itu? Garam dan terang dunia. Kita harus tahu dengan jelas identitas garam dan terang. Sama jelasnya ketika kita mengetahui identitas laki-laki dan perempuan. Nah, identitas sebagai garam itu dikaitkan dengan kegunaan garam dalam kehidupan sehari-hari. Garam itu sering dipakai untuk mengawetkan makanan, untuk memberi rasa pada makanan, juga kadang menyembuhkan beberapa penyakit. Orang percaya yang seperti garam yang mengawetkan itu adalah orang-orang yang setia pada kebenaran. Mereka itu tetap mengerjakan, melakukan nilai-nilai kerajaan Allah, melakukan firman Tuhan sekalipun dianggap bodoh dan ketinggalan zaman. Sebagai garam yang memberi rasa, orang percaya itu hidupnya itu membawa kasih, membawa kebenaran Allah ke dalam hidup keluarganya, juga masyarakat di sekitarnya. Dan sebagai garam yang menyembuhkan, orang percaya itu juga selalu bawa pemulihan yang membalut orang-orang yang sedang terluka. Nah, kalau hidup kita seperti ini, maka kita bisa menjadi orang-orang yang memberi dampak positif buat sekitar kita. Identitas terang, apa itu? Identitas terang juga dikaitkan dengan fungsi terang dalam hidup sehari-hari. Terang itu untuk menyingkapkan kegelapan. Apa yang tersembunyi dalam gelap itu akan disingkapkan oleh terang. Terang itu menunjukkan jalan untuk mencegah orang tersesat dan membawa kehidupan kepada sekitarnya. Nah, orang percaya yang melakukan perbuatan yang baik dan benar untuk menunjukkan kasih Allah sudah menerangi orang yang hidup dalam gelap, sehingga mereka tidak tersesat dan mereka juga punya hidup kekal. Inilah identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa kita ini punya identitas sebagai garam dan terang dunia, apa hidup kita ini sudah sesuai dengan identitas garam dan terang itu? Sudah sesuai belum? Ini juga pertanyaan untuk saya pribadi. Kalau kita melayani di rumah, di gereja, di masyarakat buat supaya dipuji atau dihargai, kita belum hidup sesuai dengan identitas kita sebagai terang, sebagai garam. Itu berarti kita sedang mengejar hidup yang tampak, bukan hidup yang berdampak. Ujung-ujungnya nanti kita berhenti melayani ketika tidak ada yang memuji dan menghargai pelayanan kita. Kalau kita sadar identitas kita garam dan terang, maka yang kita akan terus lakukan adalah
hal yang benar, walaupun di sekitar kita itu banyak yang melakukan hal yang tidak benar. Bagi sebagian siswa-siswa, termasuk di sekolah Kristen ya, nyontek itu sesuatu yang biasa, semua anak melakukannya. Gak usah bicara sekolah negeri lah, di sekolah Kristen juga banyak, malah nyonteknya lebih canggih karena saking pinternya. Anak pinter itu kan banyak kumpul di sekolah Kristen ya. Tapi buat anak yang sadar, saya ini garam dan terang dunia, dari kecil saya sudah diajarin seperti itu. Oleh guru di sekolah minggu, oleh ayah ibu saya. Maka anak-anak ini tidak akan pernah tergoda untuk nyontek melakukan hal-hal yang tidak benar itu. Bagi kebanyakan masyarakat ya, saat ini flexing, pamer gaya hidup mewah, itu tren buat nambah pede. Sampai ada yang bilang panjat sosial ya, mau nambah nggak pedenya? Flexing lah. Orang tuh belum tentu flexing di medsos ya Bapak Ibu Saudara. Kadang sama teman-temannya, dia juga bisa flexing. Kumpul acara reuni. Ya, yang diceritakan apa? Saya udah hebat, berhasil. Kamu sekarang ngapain? Masih kayak gitu aja sih. Buat kita yang sadar, saya ini garam, saya ini terang. Hidup sederhana, tapi terus berbagi, terus menolong, jadi berkat dengan tulus. Itulah yang menambah pede kita. Kita ini bertambah pedenya, bukan karena flexing atau pamer kesuksesan, kekayaan kita, tapi karena kita hidup sesuai dengan identitas garam dan terang. Bapak Ibu Saudara, sadari identitas kita yang adalah garam dan terang. Maka kita pun akan semakin terus hidup dalam identitas garam dan terang itu. Dimanapun kita berada, kita tidak lupa untuk jadi garam, tidak lupa untuk jadi terang. Yang kedua, untuk memiliki hidup yang berdampak, kita harus tahu tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Pertanyaan berikut, setelah kita ini tahu bahwa kita punya identitas sebagai garam dan terang dunia, kita perlu bertanya, kenapa sih Allah itu menghadirkan saya di sini? Buat apa saya ini lahir? Saya ada di tengah keluarga saya sekarang, saya ada di kota Cirebon ini, dan saya ada di negara ini. Pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani identitas kita sebagai garam dan terang, itu bukan buat memuliakan diri kita sendiri. Itu supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita. Hidup yang berdampak itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukan soal seberapa besar kita terkenal, seberapa hebat orang itu mengagumi kita, bukan. Orang boleh gak kenal kita, boleh tidak kagum kepada kita. Hidup berdampak itu adalah seberapa setia kita ini hidup dengan identitas kita sebagai garam dan terang setiap harinya. Dengan begitu Allah itu selalu dimuliakan di dalam kehidupan kita ini. Di mana kita bisa memuliakan Allah? Yesus tidak berkata, jadilah garam. Ya. Kamu adalah garam gereja. Kamu adalah terang ibadah. Enggak, Yesus enggak bilang seperti itu. Tapi Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berdampak itu seharusnya terjadi di dunia yang di dalamnya kita itu paling sering hadir. Kita paling sering hadir di mana? Di mana kita paling sering hadir?
di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat. Disitulah kita memuliakan Tuhan dengan melakukan segala sesuatu, apapun itu yang sesuai dengan identitas kita sebagai garam dan terang. Jadikan memuliakan Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita, saudara-saudara, maka hidup kita itu akan berdampak bagi sekitar kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, ini memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan? Saya pernah dicurhati oleh seorang ibu yang tergoda untuk selingkuh. Suaminya orang yang cuek, dingin, gak romantis, gak ada perhatian sama dirinya. Saya tanya, kenapa kamu tergoda untuk selingkuh? Sama siapa kamu melakukan hal seperti itu? Saya selingkuh dengan orang yang saya kenal dari medsos. Kamu kenal baik orangnya, tahu latar belakangnya? Tidak tahu. Saya rasanya senang diperhatikan, ditanyain kabarnya, gimana kabar kamu hari ini ya? Saya nggak dapat itu dari suami saya. Tapi lalu dia cerita, setelah berjalan sekian minggu, saya mulai mikir, ini yang saya lakukan bikin Tuhan dimuliakan atau dipermalukan? Dia mulai berdoa, dia mulai merenungkan apa yang dia lakukan itu. Dan akhirnya tumbuh kesadaran, apa yang saya lakukan ini sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya dia blokir nomor orang itu dan dia hentikan pertemanan yang kurang pantas itu. Dia sadar perselingkuhan itu dimulai dari sebuah chatting yang terus-menerus dilakukan sampai akhirnya terjadilah perbuatan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin menceritakan kesaksian seorang anak kecil bernama Annie Graham. Ya, kesaksian ini diambil dari buku Kehidupan dan Karya Pendeta Dwight Lyman Moody yang hidup di tahun 1900, dan kesaksian ini dikumpulkan oleh J. Wilbur Chapman. Satu kali, seorang anak perempuan kecil berusia 10 tahun datang ke sebuah gereja baptis Clarendon Street, Boston, Amerika Serikat. Gadis kecil ini berdiri di pintu gereja. Waktu dia ditanya apa yang jadi kebutuhan dia minta supaya dia bisa menjadi anggota gereja. Ceritanya anak ini minta dibaptis, ya. Si pendeta Adoniram Judson Gordon berkata begini, ya. Tidak umum buat kami menerima seorang anak kecil yang belum dewasa untuk dibaptis. Kami belum pernah melakukannya. Kalau kamu mau dibaptis, harus ada wali. Orang tuamu di mana? Orang tua saya tidak kenal Tuhan Yesus. Tolong Pak Pendeta, baptislah saya. Kamu ngerti nggak artinya kamu dibaptis? Ya Pak Pendeta, saya ngerti artinya dibaptis. Nah, menurut kamu apa artinya? Ketika saya dibaptis, itu berarti saya milik Yesus, saya ingin mengikutinya, dan saya ingin jadi bagian dari keluarga Allah. Masih kecil 10 tahun, sudah punya jawaban yang baik sekali. Ya Bapak Ibu, ini sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 1900. Kenapa kamu ingin dibaptis? Tanya si pendeta. Karena saya mencintai Yesus. Saya ingin melakukan apa yang Yesus inginkan dari saya. Itu jawaban yang indah, Ani.
Kamu sudah memikirkannya dengan seksama bukan? Ya, Pak Pendeta, saya tahu itu penting. Lalu Ani ini, Bapak Ibu Saudara, dibaptis 1 minggu kemudian. 1 tahun setelah dibaptis, Ani ini sakit keras, lalu dia meninggal dunia. Pendeta Gordon dipanggil untuk memakamkan jenazahnya. Waktu Pendeta Gordon mendekati rumahnya, dia disambut oleh kerumunan besar pelayat yang memperlambat langkah-langkah kaki Pendeta Gordon. Sambil melangkah, dia kemudian melihat seorang anak laki-laki yang duduk di dekat pintu. Anak laki-laki ini menangis begitu ya. Pendeta tanya, "Apa kamu kenal Ani Graham?" Anak itu lalu mengangguk. "Ya, saya kenal Pak Pendeta. Ani itu datang menemui saya 2-3 kali di dalam seminggu. Dia selalu bawa sesuatu, dia bawa buku gambar, dia bawa buku-buku bacaan, dia juga bawa apel. Dia akan duduk di dekat saya lalu membacakan Alkitab untuk saya. Bukan guru sekolah minggu yang menuntun saya beriman kepada Kristus, melainkan Ani, gadis kecil usia 10 tahun. Sekarang Ani sudah nggak ada. Nggak ada yang bisa menolong saya. Ibu saya sudah meninggal, ayah saya seorang pemabuk." Pendeta Gordon lalu berkata, "Nanti saya akan menemui kamu." Akhirnya Pendeta Gordon memasuki ruangan kecil tempat Ani berbaring. Di dekat peti jenazah ada seorang wanita tua menangis. Wanita tua ini berkata, "Aku tidak menyangka kalau Ani akan pergi sebelum aku. Dia datang setiap malam membaca dan menyanyi untukku. Doa-doanya itu membawaku kepada Yesus. Kalian kalau dengar nyanyiannya, doanya, seolah-olah surga itu turun di sekitar kita." Lalu ada lagi seorang wanita yang menyeka air matanya. Di belakang wanita itu ada seorang anak kecil yang juga menangis terseduh-seduh. "Apa Ani itu kerabat kamu? Kerabat kalian kah Ani ini?" tanya si pendeta. "Tidak Pak Pendeta, tapi Ani selalu datang ke rumah kami. Waktu anak saya Bob sakit, dia merawat dengan lembut. Dia menyanyi memuji Tuhan, dan nyanyiannya itu sangat menenangkan. Ani berhasil melakukan semua hal-hal baik di dalam lingkungan kami ini. Sekarang dia tidak lagi bersama kami. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dan sekarang dia sudah pergi." Ruangan itu jadi sunyi, lalu Pendeta Gordon bersiap memimpin kebaktian. Bunga-bunga banyak mengelilingi tubuh Ani yang kecil. Seorang gadis muda datang menaruh bunga di dekat tangan Ani. Ketika kebaktian berakhir, orang-orang itu berlama-lama satu persatu melangkah maju melihat Ani untuk terakhir kalinya. Dan tidak ada seorang pun yang rela membiarkan Ani pergi. Keesokan harinya Bapak Ibu Saudara, seorang pria mengetuk pintu rumah Pendeta Gordon. Ketika dibuka, pria itu memperkenalkan diri. "Pak Pendeta, saya paman Ani. Ani tidak akan beristirahat dengan tenang sampai saya berjanji untuk dibaptis. Saya ada di sini, saya mau ke gereja, dan saya mau dibaptis, memenuhi janji saya kepada Ani." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seorang anak kecil berusia 10 tahun, hidupnya bisa membawa dampak yang luar biasa. Bukan cuma buat keluarganya, tetapi juga buat para tetangganya, orang-orang di sekitarnya. Itu semua terjadi karena gadis kecil ini menyadari identitas dia sebagai garam, sebagai terang dunia. Dia harus memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik,
sehingga banyak jiwa diterangi hidupnya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kiranya Tuhan pun memampukan kita untuk terus memberi dampak buat sekitar kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.